tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Shalom, selamat sore ibu-ibu WPA yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Pada sore hari ini, seperti biasa hari Selasa, kita sama-sama belajar, kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama walaupun kita di rumah kita masing-masing. Pada sore hari ini, saya akan beri judul Janganlah Jauh Daripada Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9, saya akan membacakannya buat ibu-ibu semua. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelinap ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka berontak, bobrok, dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami akan bersama-sama menurunkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar dan apa yang kami dapat pada sore hari ini bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami, urapi kami semua. Biarlah kami mendapatkan kekuatan yang baru di dalam kami mendengarkan firman Tuhan pada sore hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang kita sudah baca tadi, bahwa semakin hari dunia itu tidak semakin baik, tetapi semakin tidak baik. Banyak terjadi kerusuhan, banyak terjadi bencana, banyak terjadi hal-hal yang tidak baik. Bahkan di sini disebutkan bahwa mereka akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, akan membual, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, dan lain-lain sebagainya. Bisa kita baca sendiri bahwa itu hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Karena hal ini akan terjadi di dalam kehidupan di sekitar kita, dan kita tidak boleh dekat dengan orang-orang seperti ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan dunia semakin tidak membaik ini akan menjadi kekhawatiran bagi kita. Tapi kita percaya, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, tetaplah dekat dengan Tuhan. Dan pasti Tuhan itu akan senantiasa ada di dekat kita dan menolong kita. Janganlah kita jauh daripada Tuhan, karena jika kita jauh daripada Tuhan itu tentu Tuhan itu tidak akan melepaskan kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Kesulitan itu justru akan semakin hari semakin bertambah dan bertambah. Yang kedua, jika kita jauh daripada Tuhan, itu Tuhan itu sulit menolong kita. Sulit sekali. Akan-akan itu walaupun kita itu menantikan pertolongan Tuhan, tapi tidak akan pernah datang. Karena apa? Kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 2 ayat 22. Mazmur 22 ayat 12. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Kesulitan, Tuhan itu sulit menolong kita kalau kita itu jauh daripada Tuhan. Seakan-akan itu tidak bisa menolong kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, makanya kita harus selalu dan selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan itu? Yang pertama, ada kunci-kunci kita bisa dekat dengan Tuhan. Yang pertama yaitu tingkatkanlah hidupmu di dalam berdoa. Doa itu, doa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Kita baca nanti, ibu-ibu bisa baca dalam Lukas 22, 42 ya 46. Kita tidak usah, tidak berhenti berdoa, tetap terus berdoa dan berdoa. Karena jika kita ada masalah, kita serahkan semua masalah itu pada Tuhan. Kita sudah melepaskan tangan. Aku sudah tidak bisa apa-apa Tuhan. Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menolong kita. Yang kedua, kita mau dekat dengan Tuhan kalau kita itu hidup kita itu kudus. Hidup kudus. Di dalam Imamat 20 ayat 26, saya akan membacakan ya. Imamat 20 ayat 20. Ayatnya yang ke-20 26 ya Ibu ya. Iya, 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dan bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Dua kuncinya, bila kita mau Tuhan itu dekat dengan kita, hidup kudus. Hidup kita itu loh kudus, suci. Kita bisa, walaupun kita tuh tidak bisa seperti Tuhan Yesus, tapi kita belajar setiap hari semakin indah di hadapan Tuhan. Hidup kudus di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, suami, istri, anak, menantu, cucu, hidup yang kudus. Bersama tetangga, kita menjadi garam, menjadi terang. Bersama saudara-saudara, kita menolong, menjaga, menjadi terang di dalam kehidupan keluarga kita. Hidup kudus itu adalah yang dikenan oleh Tuhan. Tanpa kekudusan itu tidak mungkin dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin, Tuhan berkata tidak mungkin. Karena apabila kita dekat dengan Tuhan, kita hidup kudus tadi, hidup kudus, kita dekat dengan Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu akan datang. Mukjizat Tuhan akan datang. Berkat-berkat Tuhan itu akan datang. Dan ketenangan dalam hidup kita itu pun akan datang. Dan Tuhan itu akan membuat perbedaan kita dengan orang lain, karena kita hidup kudus. Yang ketiga, mau Tuhan itu dekat dengan kita, yaitu tingkatkan ibadah kita. Oh Bu, sekarang kan nggak bisa beribadah. Oh, siapa bilang nggak bisa beribadah? Minggu kita beribadah walaupun secara online, streaming. Kita sama-sama di ruang keluarga, suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, tante, kita bersama-sama belajar
kita belajar, kita mendengarkan firman Tuhan, kita yakin kok Tuhan itu hadir di rumah kita. Setiap hari menara doa di rumah kita mesbah doa bersama suami, istri, anak, cucu. Kita tinggikan dia, kita mazmurkan dia, kita agung-agungkan, memuji Tuhan. Itu juga salah satunya beribadah dengan Tuhan. Seperti hari ini hari Selasa, kita juga sama-sama mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, itu juga beribadah. Ada loh bagaimana Tuhan itu dekat apabila kita meningkatkan ibadah kita di dalam Keluaran 23 ayat 25. Mari kita sama-sama membaca Keluaran 23 ayat yang ke-25. Ayo kita sama-sama baca Keluaran. Nah, Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Lah, Tuhan menginginkan kita beribadah toh? Maka kita tetap beribadah. Walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita, di rumah tangga kita masing-masing. Tetap tekun di dalam doa, tetap tekun dengan kekudusan kita, dan tetap tekun beribadah. 3 kunci pada sore hari ini kita sama-sama belajar. Kita yakin dan percaya saat 3 hal itu kita pegang dan kita lakukan, maka Tuhan akan dekat dengan kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami renungkan pada sore hari ini. Kami percaya ini bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami dalam rumah tangga kami masing-masing dalam tangan-Mu Tuhan. Di masa pandemi ini kami yakin segera berlalu, dan kami akan terus tetap tekun di dalam doa. Kita harus tetap menjaga kekudusan kami semua. Dan ketiga, kami akan tetap beribadah, meningkatkan ibadah kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin menuruti akan segala kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan menguatkan kami, memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.